Kenapa? Karena yang bertanya Amirul Mukminin. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ya Amirul Mukminin, amma salakta tariqan dza syaukin. Wahai Amirul Mukminin, pernahkah Anda menempuh suatu jalan yang banyak durinya? Kata Umar, bala, pernah. Fama amilta ya Amirul Mukminin. Nah, apa yang Anda lakukan jika Anda ingin selamat? Kata Umar, syammartu wajtahadtu. Aku akan berhati-hati, ya, ketika berjalan jangan sampai menginjak duri, dan aku akan bersungguh-sungguh agar bisa selamat. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Fadzalika taqwa ya Amirul Mukminin. Nah, itulah takwa ya Amirul Mukminin. Hadirin sekalian, inilah takwa di antara maknanya, Pak, yang difahami oleh generasi terbaik umat ini. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang diwakili oleh dialognya Umar bersama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi orang yang bertakwa cirinya apa, Pak? Di antara cirinya, dia akan berhati-hati, Pak, ketika menjalani kehidupan di dunia yang sebentar ini. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kisaran umur umatku itu, umat beliau, kita semua umat akhir zaman, itu kisarannya antara 60 hingga 70 tahun saja, saudaraku. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit Pak yang lebih dari 70. Silakan renungkanlah. Kalau kita mau merenung, di sekitar kita ini kebanyakan manusia meninggal di usia itu, Pak. Antara 60 sampai 70 saja. Ya. Nah, karena singkatnya kehidupan di dunia ini, maka dia akan berhati-hati. Orang yang ada ketakwaan dalam dirinya akan berhati-hati, Pak. Jangan sampai ketika menjalani hidup di dunia ini dia menginjak duri-durinya Allah. Apa itu? Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilatih untuk itu di bulan yang diberkahi ini, Pak. Kita dilatih agar berhati-hati. Kita bisa menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Di siang hari saja kita, ya, tidak mau, Pak, sebelum waktunya. Yang halal pun kita bisa menahan, betul tidak? Ya, nggak berani kita, Pak. Yang halal di siang hari Ramadan nggak berani. Kenapa? Belum waktunya, Pak. Apalagi yang syubhat dan yang haram. Innal halal bayyinun. Sungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal haram bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tetapi di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Orang yang bertakwa dia akan menjaga dirinya dari yang syubhat, Pak. Hadirin sekalian, mari kita berjuang untuk bersungguh-sungguh, ya, mengisi Ramadan tahun ini, Pak, dengan amal-amal yang terbaik. Hadirin sekalian, Ramadan akan terus datang. Namun tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita
pertanyaannya Pak, pertanyaannya untuk kita, sudah yakinkah kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita? Hadirin sekalian, Nabi yang mulia itu 9 kali saja Pak, ya, berjumpa dengan Ramadan. Ramadan dalam artian ketika diwajibkan puasa sebulan penuh, ya, ketika menjadi agung dan mulia kedudukannya karena Quran turun di sana, ada syariat salat qiyam Ramadan. Jadi puasa itu disyariatkannya tahun kedua bulan Hijriah. Nah, Nabi berpuasa tuh. Puasa pertama Nabi itu langsung terjun ke medan jihad, perang Badar Al-Kubra, Pak. Nabi yang mulia itu wafat di tahun 10 Hijriah, Ramadan yang ke-9 beliau. Ada yang menarik Pak, ini sebagai penutup. Jadi Nabi yang mulia itu di Ramadan terakhirnya Pak, luar biasa ibadahnya, ya. Disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi yang mulia Pak, di Ramadan terakhirnya sangat semangat sekali dalam beribadah itu Pak. Beliau hidupkan malam-malamnya dengan ibadah, terutama fil asril awakhir. Bahkan tahun di mana Nabi wafat, biasanya Pak, Nabi itu i'tikafnya 10 hari all out di masjid full. Padahal Nabi orang yang sibuk, tidak ada orang yang lebih sibuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tahun di mana Nabi wafat 20 hari Pak, Nabi i'tikafnya itu 20 hari, hadirin sekalian. All out di masjid Pak. Bahkan khatam Qur'annya Nabi Pak, Jibril datang, kata Ibnu Abbas itu, Jibril datang Pak, yudarisun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi datang untuk menyimak, ya, bacaan Quran Nabi sampai ayat yang turun kepada beliau yang terakhir gitu. Nabi membaca di malam hari, Jibril menyimak, ya. Nah, kata Ibnu Abbas, Nabi itu sekali Pak, tetapi tahun di mana Nabi wafat 2 kali Pak, 2 kali meningkat ibadahnya itu. Sedekahnya disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Nabi yang mulia itu manusia yang paling dermawan Pak. Di Ramadan sangat dermawan. Ini menjelang beliau wafat. Di 10 hari terakhir Nabi yang mulia itu menghidupkan malam dengan ibadah, luar biasa ibadahnya. Sampai Aisyah itu Pak bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu, yang saat ini dan yang akan datang? Kok seperti ini ibadahmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi yang mulia? Afala akunu abdan syakura ya Aisyah. Aisyah, aku ini ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Makanya Ramadan terakhir Nabi itu puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semangat tidak hanya di awal, tingkatkan semangat ibadah di pertengahan ini Pak, kita masuk semifinal ini. Jangan lupa yang menentukan itu akhir Pak, yang menentukan akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu yang menentukan penghujungnya. Ya, kita saja yang diberikan umur 50, 60, 70 tahun bahkan lebih, kita ingin husnul khotimah walaupun kita sadar benar bagaimana masa lalu kita. Kita ingin menutup kehidupan, meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim.
Karena memang amal itu yang menentukan penghujungnya. Makanya Lailatul Qadar itu Nabi yang mulia menyebutkan adanya fil ashril awakhir. Ini maha baiknya Allah. Allah sampaikan kepada kekasih Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyebutkan kepada kita. Ramadan ini, Pak, setiap kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya, Pak. Apalagi kalau kebaikan itu, ibadah itu dikerjakan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun, hadirin sekalian. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan, ada 2 orang dari suku Bali, dari kabilah Qudaah, yang tinggalnya di mana? Di Wadil Qura, antara Mekah dan Madinah, namanya Wadil Qura. Ini sobat layut, Pak. Besti apa, Bu, istilahnya, Bu? Akrab sekali, Pak. Kedua orang ini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aslama jami'an. Datang kepada Nabi yang mulia dan masuk Islam bersamaan. Ya, masuk Islam bersamaan. Kemana-mana berdua. Suatu hari ada jihad. Sahabat ini ikut, Pak. Yang satu meninggal dunia, ustushhida, syahid, Pak. Ya. Yang satunya lagi diberikan umur setahun kemudian, tapi meninggal juga. Setelah meninggal, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, satu dari 10 yang dijamin masuk surga, namanya siapa? Thalhah ibn Ubaidillah. Bermimpi Pak Thalhah itu. Apa mimpinya? Dia berdiri di depan, di samping pintu surga, melihat kedua sahabat ini di depan pintu surga. Kata Thalhah, tiba-tiba ada malaikat dari surga keluar mempersilahkan orang yang meninggalnya belakangan, yang tidak mati di medan jihad, dipersilahkan masuk surga duluan. Thalhah heran kan, Pak? Heran Thalhah. Datang lagi malaikat mempersilahkan sahabat yang matinya syahid di medan jihad masuk surga selanjutnya. Datang lagi, kata malaikat itu, Thalhah, engkau kembali, belum saatnya. Fata'ajabtu, kata Thalhah, aku merasa heran. Fa'asbahtu, maka di pagi harinya aku datang menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan itu semua. Kata Nabi, min ayyi dzalika ta'jabuna ya Thalhah? Apa yang membuat kamu heran dari mimpimu itu? Ya Rasulullah, bukankah orang yang mati syahid itu memiliki kedudukan yang dahsyat sekali, tapi kenapa kok masuk surganya belakangan? Yang duluan malah sahabat yang meninggalnya terakhir, setelahnya. Nabi menyampaikan, ya Thalhah, alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Thalhah, bukankah dia yang meninggalnya belakangan diberikan umur setahun setelah sahabat yang meninggal? Bala, benar ya Rasulullah. Bukankah dia mendapati Ramadan? Ini kalimatnya, Pak. Ya benar. Dan dia berpuasa? Benar. Dia salat? Benar. Jadi mengerjakan amalan wakadha, disebutkan banyak amalan, termasuk Lailatul Qadar. Bala ya Rasulullah. Nah itu yang membuat keduanya berbeda kedudukannya di surga. Bainas sama'i wal ard. Ini bagi orang-orang yang faham, yang tahu betapa dahsyatnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita agar kita bisa mengisi Ramadan ini dengan amalan yang terbaik, ya, dan mengakhirinya dengan akhir yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih takwa dengan ibadah saum di Ramadan ini, dan semoga ada ciri ketakwaan diantaranya apa? Adanya sikap kehati-hatian di dalam menjalani hidup yang sebentar di dunia ini. Jangan sampai mengerjakan
yang Allah larang, karena itu akan membinasakan kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.